Halo semuanya, ketemu lagi di video audit episode 6. Kali ini bahasan kita adalah audit mengenai proteksi aset informasi. Nah, untuk yang sebelumnya belum pernah nonton channel saya, perkenalan lagi. Saya Astrid Sherlenita, saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi ITS angkatan 2013. Outline yang akan disampaikan pada video episode 6 ini, yang pertama itu kita menjelaskan konsep aset informasi, kemudian klasifikasi dan inventarisasi aset informasi, kemudian cara proteksinya, kemudian ancaman dan pengamanan internet dan pengamanan fisik serta lingkungan. Langsung kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu konsep aset informasi. Nah, sebenarnya apa sih aset informasi itu? Aset informasi itu suatu atau beberapa susunan informasi yang berharga bagi organisasi. Nah, dia ini bisa disimpan dengan cara apapun dan memiliki nilai biaya, keahlian, waktu, dan sumber daya. Jadi ketika aset informasi hilang, dia ini pasti memiliki kekurangan atau kerugian baik dari segi biaya, keahlian, waktu, maupun sumber daya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh aset informasi. Yang pertama itu contohnya ada database, kemudian dokumentasi sistem atau SKPL atau biasa disebut dokumen perancangan perangkat lunak, kemudian ada user manual, materi pelatihan, dan prosedur. Nah, selanjutnya tadi kan judulnya proteksi. Sebenarnya ini proteksi ini apa sih? Apakah dia sama-sama keamanan? Nah, jadi betul ya, jadi proteksi ini dalam konteksnya ini keamanan. Jadi dia tuh perancangan untuk melindungi aset informasi itu sendiri. Dia ini menggunakan teknik perlindungan aset informasi untuk membatasi akses user terhadap aset-aset yang berharga itu tadi. Aset-aset informasi tadi kayak database dan lain-lain. Nah, si proteksi aset informasi ini diatur dalam disiplin ilmu manajemen keamanan informasi. Jadi si proteksi aset informasi ini kemudian merupakan salah satu aktivitas dari manajemen keamanan informasi. Jadi di manajemen keamanan informasi itu nanti isinya macam-macam, ada proteksi aset informasinya, ada mungkin nanti keamanan infrastrukturnya, keamanan softwarenya, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lagi bahas nih, aset informasinya. Nah, kenapa sih kita tuh membutuhkan manajemen keamanan informasi? Pentingnya tuh apa sih? Nah, yang pertama, dia itu bisa menjamin ketersediaan sistem informasinya. Kemudian, yang kedua, dia memastikan integritas informasi yang disimpan. Jadi informasi yang disimpan ini sudah betul, jadi tidak dipastikan tidak bisa dirubah-rubah orang lain. Kemudian menjaga kerahasiaan data sensitif sehingga orang lain ini tidak bisa masuk atau menjebol. Kemudian memastikan kesesuaian dengan peraturan dan standar hukum, serta menjaga kepatuhan, kepercayaan, dan kewajiban penginformasian identitas individu. Nah, kemudian selanjutnya ini faktor pentingnya. Maksudnya di sini nih, apa sih yang dibutuhkan untuk pelaksanaan manajemen keamanan informasi? Jadi yang dibutuhkan itu sendiri, yang pertama itu ada komitmen dan dukungan manajemen senior atau top manajemen yang ada di organisasi tersebut. Jadi dia harus mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan manajemen keamanan informasi. Kemudian adanya kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi, kemudian adanya kesadaran keamanan serta pendidikan bagi staf-stafnya untuk mengimplementasikan itu tadi. Kemudian adanya pemantauan dan kepatuhan serta penanganan insiden dan respon. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu klasifikasi dan inventarisasi aset informasi. Jadi di sini nih kayak pengkategorisasian atau pengelompokannya. Nah, catatan inventaris untuk aset informasi ini nanti kan ada pencatatannya yang dalam bentuk dokumen. Nanti ini dia harus mencakup apa saja sih. Jadi yang pertama itu ada identifikasi khusus asetnya, kemudian nilai relatif aset tersebut bagi organisasi itu apa aja sih, kayak misalnya untuk menunjang proses bisnis yang mana gitu. Terus kemudian tempatnya atau lokasi aset informasi ini disimpan di mana.
kemudian keamanan atau klasifikasi risiko yang bisa menyerang aset itu apa aja sih, kemudian ada kelompok aset, misalnya aset informasi mengenai keuangan, mengenai administrasi, kemudian pemiliknya yang bertanggung jawab untuk aset tersebut itu siapa, kemudian pemelihara yang ditunjuk. Nah, masuk ke bahasan yang ketiga, ini cara yang digunakan pada proteksi aset informasi. Jadi di sini nih semacam sistem-sistem yang bisa diterapkan itu tadi untuk mengoperasikan proteksi aset informasinya. Jadi kita udah masuk ke cara atau sistem yang digunakan. Jadi cara-caranya itu ada macam-macam sebenarnya. Cuman yang kita bahas di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem access permission atau access control, kemudian ada logical access control, dan identification atau authentication. Nah, di sini nih kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu sistem access permission. Di sini nih kita mengatur semacam permission atau hak akses untuk mengakses aset informasi tadi. Jadi yang pertama kita menentukan siapa yang memiliki hak akses dan dia tuh tujuannya tuh untuk apa mengakses hal tersebut, misalnya untuk kepentingan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian seberapa tingkat akses yang akan diberikan, seperti dia tuh dari aset informasi itu tuh dia sedalam apa sih bisa mengakses itu, apakah sampai data-data terdalam atau hanya data bagian luar kayak gitu. Terus kemudian siapa sih yang bertanggung jawab untuk menentukan hak akses dan tingkat aksesnya. Ini sebenarnya tadi itu siapa yang mengatur siapa yang memiliki hak akses, dan ini jadi umumnya ini admin atau bagian IT yang ditunjuk untuk menentukan hak akses. Kemudian persetujuan apa yang dibutuhkan untuk akses, misalnya dia kriterianya ini dia harus pegawai yang memang memiliki otoritas untuk keuangan dan lain-lain. Selanjutnya ini ada akses kontrol. Sama sih sebenarnya yang tadi, cuman ini kepentingan atau keutamaan akses kontrol ini dia untuk memberlakukan kebijakan keamanan perusahaan serta membandingkan sensitivitas sumber daya informasi. Jadi kan pasti informasi antara satu dan lain-lain itu berbeda, nanti dia akan memilah-milah gitu, yang ini untuk data ini untuk siapa, data ini untuk siapa. Kemudian ada batasannya, ini apa, dia tuh memaksa pemilik data untuk berbagi sumber daya informasi. Nah, selanjutnya ada logical access. Ini udah masuk ke sistem yang kedua. Nah, ini tuh cara utama yang digunakan untuk mengelola dan melindungi aset informasi. Nah, mengelolanya ini dia dari serangan-serangan pembocoran data, trojan, virus, kemudian ada logic bomb, denial of service attack, serta war driving. Mungkin kalau istilah-istilah ini sangat teknikal dan mungkin udah banyak penjelasannya juga di internet. Intinya ini serangan-serangan yang dilakukan umumnya dilakukan oleh hacker untuk membobol data informasi itu sendiri. Nah, tujuannya diadakan logical access untuk melakukan pengamanan terhadap serangan tadi itu yang pertama mencegah akses yang tidak sah, kemudian menjadi selektif terhadap modifikasi data sensitif organisasi, dan juga penggunaan sistem fungsi kritis. Jadi memastikan hacker ini nggak bisa ngambil data maupun menggunakan sistem fungsi kritisnya. Nah, selanjutnya ini udah masuk ke sistem yang ketiga, yaitu identification dan authentication. Nah, di sini nih sebenarnya nih dari sistem identification dan authentication ada kelemahan atau kerentanannya. Di sini nih metode autentifikasinya lemah. Kemudian kurangnya kerahasiaan dan integritas informasi, kurangnya enkripsi untuk autentikasi dan perlindungan informasi, dan kurangnya pengetahuan user tentang risiko yang terkait dengan berbagi password, keamanan, dan lain-lain. Oh ya, saya lupa menjelaskan di awal. Sebenarnya identification dan authentication ini dia semacam sistem yang berhubungan dengan ID login, berhubungan dengan password kan itu. Jadi identifikasi dilakukan terhadap user atau pengguna tertentu. Nah, itu di situ sistemnya maksudnya seperti itu. Nah, tipe-tipenya ini sendiri tadi ada seperti yang sudah disebutkan, ada fitur password, kemudian ketentuan passwordnya, misalnya harus berapa karakter atau lain-lain, kemudian perangkat token. Di sini seperti kayak kalau yang udah pernah pakai e-banking itu kan itu identifikasi nasabah tuh menggunakan token. Kemudian ada one time password dan biometrik. Biometrik ini bisa semacam fingerprint dan lain-lain. Nah,
Contoh implementasinya yang tadi udah disebutkan itu, misalnya tadi itu password harus minimal 8 karakter, password harus kombinasi alfanumerik, huruf besar kecil atau karakter khusus seperti simbol-simbol. Kemudian ID login ini harus tidak digunakan ketika ID login ini dia harus dinonaktifkan ketika tidak digunakan. Kemudian ketika tidak ada aktivitas, sistemnya harus secara otomatis terputus. Nah, contoh identification dan authentication ini sebenarnya ada namanya single sign-on. Apa sih itu? Single sign-on itu sendiri adalah proses untuk mengkonsolidasikan semua fungsi administrasi, autentifikasi, dan otorisasi ke dalam platform organisasi untuk dijadikan fungsi administratif terpusat. Jadi ini memudahkan, intinya nih definisi simpelnya seperti kayak kan misalnya dalam organisasi ini ada berbagai aplikasi. Dan di sini nih kita tuh biasanya kan kalau tiap aplikasi ini ada loginnya sendiri. Dan di sini tuh memungkinkan untuk hanya single sign on. Jadi kita dengan single sign on kita udah bisa akses semua aplikasi gitu. Jadi kayak sistem yang dibuat secara integrasi gitu. Nah, single sign on ini ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu yang pertama tidak butuh password lebih dari 1, kemudian meningkatkan pengelolaan akun dan otorisasi antar sistem karena tadi itu tidak ribet, hanya perlu 1 kali login, kemudian mengurangi proses administrasi dalam misalnya reset lupa password kan. Kalau reset lupa password kan kalau banyak aplikasinya kita berkali-kali kan. Nah, kalau single sign on ini pasti kan hanya sekali aja. Kemudian mengurangi waktu ketika login di berbagai aplikasi. Jadi kalau biasanya kita login mau mengakses aplikasi ini harus login, aplikasi ini login lagi. Nah, ini karena single sign on kita login dulu baru nanti kita milih mau akses aplikasi yang mana. Nah, kalau tadi ada keuntungannya, ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama sulit untuk integrasi berbagai lingkungan sistem atau platform aplikasi. Jadi ketika aplikasi-aplikasi itu sudah dibangun, pastinya kan susah untuk mengintegrasikannya. Ini butuh memang keahlian tertentu untuk mengintegrasikan aplikasi, apalagi untuk misalnya yang backgroundnya pengembangan software ini berbeda-beda kan pasti butuh integrasi sendiri. Nah, kemudian biaya pengembangan dan pemeliharaannya lebih tinggi otomatis karena kan itu ada fungsi integrasinya itu sendiri di dalam aplikasi-aplikasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada berpotensi kegagalan total. Jadi ketika single sign on ini dikembangkan kan otomatis mengintegrasikan semua aplikasi. Nah, ketika ini gagal otomatis kan berdampak kepada aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau satu gagal semua ikutan gagal. Nah, selanjutnya ini masuk ke bahasan yang keempat. Di sini tuh ada ancaman dan pengamanan internet. Nah, sebenarnya ancaman internetnya ada serangan pasif dan serangan aktif. Kalau serangan pasif itu sendiri dia si hacker atau penyerang ini ada bisa 3 macam. Ada bisa dia menganalisis jaringan, dia tuh bisa menganalisis footprinting pada profil infrastruktur jaringan. Kemudian melakukan penyadapan atau bahasa Inggrisnya eavesdropping. Di sini dia memantau atau memonitor jaringan dan mencoba untuk berkompromi kerahasiaan informasi secara sensitif. Jadi dia kayak masuk dan menyadap informasi-informasi penting yang di dalamnya. Kemudian dia ada menganalisis lalu lintas. Dia ini kayak ketika pesan yang dienkripsi atau penyadapan tidak dapat dilakukan, dia ini menganalisis traffic jaringan yang kita lakukan. Nah, kemudian ada serangan aktif. Serangan aktif ini sebenarnya istilah-istilah yang umum digunakan oleh hacker. Di sana ada brute force attack, masquerading, packet replay atau message modification, phishing, unauthorized access through internet, denial of service, penetration, email bombing, email spoofing. Di sini nih istilah-istilahnya mungkin umum, banyak penjelasannya mungkin. Untuk di sini memang yang jelas ini istilah-istilah yang atau jenis-jenis yang umum digunakan oleh hacker untuk menyerang aset informasi itu tadi melalui internet. Nah, kemudian faktor penyebab bisanya hacker menyerang lewat internet itu apa aja sih? Yang pertama itu tersedianya alat dan teknik di internet yang sekarang kan mungkin semakin berkembang ya teknik untuk penyerangan nih. Jadi
hacker juga mungkin semakin mudah untuk melakukan penyerangan. Kemudian kurangnya kesadaran dan keamanan serta pelatihan dari kita sebagai pemilik aset informasi, kita tuh kurang mengamankan dan kurang tahu juga apa sih kita harus melakukan apa untuk mengamankan gitu. Kemudian ada eksploitasi kerentanan keamanan, jadi memang dari yang tadi udah kita nggak sadar kan otomatis menimbulkan kerentanan aset. Di situ dia si hacker nih otomatis mengeksploitasi. Kemudian firewall yang diterapkan ini tidak memadai. Nah, selanjutnya bahasan yang kelima ini ada pengamanan fisik dan lingkungan. Nah, pengamanan fisik dan lingkungan ini contoh-contohnya ini sebenarnya contoh-contoh umum, bisa juga lebih banyak dari ini, cuman ini yang umum terjadi. Nah, misalnya untuk kegagalan listrik, kebakaran, dan air atau bocornya air kepada hardware fisik aset informasi. Nah, ini kalau kegagalan listrik kita bisa siasati dengan kita memiliki generator atau UPS. Kemudian kalau kebakaran kita bisa cegah itu dengan adanya alarm kebakaran, kemudian alat pendeteksi asap. Kemudian kalau bocornya air kita bisa ada alat pendeteksi air. Kemudian kalau orang yang tidak memiliki hak akses ini kita bisa menggunakan pengunci pintu elektrik, pengunci pintu kombinasi, dan CCTV. Nah, untuk ancaman fisik ini bisa berbagai macam. Ada akses tanpa otorisasi, bahaya pencurian pada peralatan atau dokumen, terus mengambil data penting dan sensitif atau rahasia, kemudian pengubahan peralatan dan informasi, kemudian penyebaran informasi yang tadi udah diambil itu, dan pengguna ilegal dalam pemrosesan data. Nah, dari ancaman-ancaman itu kita sebenarnya bisa menerapkan kontrol-kontrol yang sebenarnya saat ini udah umum digunakan oleh organisasi. Yang pertama itu ada combination door locks atau shipper locks, electronic door locks, biometric door locks. Ini seperti fingerprint, kemudian manual logging, electric logging, identification badge atau menggunakan jadi pengenalan menggunakan foto. Kemudian ada video kamera, security guards, escorted personnel. Kalau yang door locks ini macam-macam pengamanan dengan menggunakan pintu pengamanan, ada yang menggunakan elektronik, fingerprint. Kalau logging ini untuk kita memantau siapa-siapa saja yang masuk. Kemudian kalau badge ini untuk pengenalan siapa yang untuk mengakses aset informasi. Jadi misalnya untuk foto ID, menggunakan foto ID. Terus kemudian video kamera, security guard ini untuk mengamankan atau tindakan preventif untuk memantau aset informasi. Nah, selanjutnya dari yang tadi udah 5 bahasan yang udah dijelaskan, sebenarnya ini summary ini apa aja yang kesimpulannya nih kita bisa melakukan audit apa saja sih terhadap 5 bahasan tadi mengenai proteksi aset informasi. Jadi audit terhadap proteksi aset informasi ini bisa terdiri dari 5. Jadi yang pertama kita bisa mengaudit inventarisasi yang tadi udah dilakukan. Jadi kita melakukan audit terhadap atau pemeriksaan terhadap aset informasi ini apa saja sih tadi yang sudah didata pada dokumen inventaris. Kemudian yang kedua ada audit pemeriksaan sistem akses. Ini kita memantau atau membuat perangkat sendiri yang bisa memantau kegiatan mencurigakan. Di sini tuh ketika ada hacker masuk kita bisa memeriksa. Kemudian ada audit implementasi sistem keamanan aset informasinya itu sendiri kayak yang tadi logical access sama single sign on-nya itu. Kemudian audit pengamanan serangan internet dan audit pengamanan bahaya fisik dan lingkungan. Jadi kayak sebenarnya kita udah yang udah diimplementasikan ini pengamanannya apa aja sih? Tadi kayak door locks lah, kemudian kayak fingerprint dan lain-lain, ini kita bisa dilakukan audit terhadap itu tadi. Nah, mungkin untuk episode 6 kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe dan ditonton terus channelnya. Sampai ketemu.